Gadis itu menemukan sebuah jam tangan ajaib. Jarumnya memiliki kekuatan untuk memutar waktu kembali. Sejak kecil hidupnya seakan diberi jalan pintas. Jam itu membantunya mengulang banyak kesalahan. Jika nilai ujiannya buruk, ia cukup memutar jarum, lalu mencoba lagi hingga hasilnya memuaskan. Namun, setiap kali ia menggunakannya, ada harga yang harus dibayar. Proses penuaannya berjalan lebih cepat dari seharusnya. Ketika ibunya membawanya ke dokter, tak ditemukan penyakit apapun. Sejak itu ia memilih menyimpan jam itu rapat-rapat, berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Hana tumbuh dewasa dan bekerja sebagai penyiar. Ibunya mengelola salon kecil di rumah. Ayahnya menjadi sopir taksi. Sementara sang kakak bercita-cita jadi artis. Mereka hidup sederhana, namun penuh kehangatan. Hingga suatu hari, ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. Hana hancur, tak sanggup menerima kenyataan pahit itu. Dalam putus asa, ia teringat jam tangan ajaib itu. Setelah sekian lama, ia kembali memutarnya, dan ajaib, ia benar-benar kembali ke hari sebelum ayahnya pergi. Berkali-kali ia mencoba, dan selalu gagal. Hingga akhirnya ia berhasil. Kali ini sejarah berubah, sang ayah selamat. Namun ketika menatap cermin, wajah telah berubah menjadi wanita tua, bahkan lebih tua dari orang tuanya sendiri. Sejak saat itu, ia benar-benar membuang jam tangan tersebut. Tak ingin menyusahkan keluarganya, Hana memilih tinggal di panti sosial. Tak lama, ia pun akrab dengan para lansia lain. Suatu hari, kepala panti mengajak mereka berwisata ke pantai. Di sana, seorang kakek tiba-tiba memberikan kembali jam tangan yang pernah ia buang. Saat jam itu terjatuh, tampak pahatan inisial nama dirinya dan suaminya. Sekejap, Hana merasa dunia berputar. Kenangan lama bermunculan. Ternyata semua kisah tentang memundurkan waktu hanyalah bayangan dari pikirannya yang sudah rapuh. Hana bukan meloncat dari usia 25 ke 75, melainkan seorang lansia dengan ingatan yang terkikis oleh pikun. Keluarganya sudah lama menyadari kondisinya. Ketika Hana berkata bisa menyelamatkan ayahnya lewat jam ajaib, mereka hanya menuruti ceritanya agar ia tak kecewa. Jam tangan itu memang nyata, hadiah cintanya untuk mendiang suami. Suaminya dulu seorang jurnalis kritis yang akhirnya ditangkap karena tulisannya. Sejak itu ia tak pernah kembali. Ketika Hana mencoba mengambil barang peninggalannya di kantor polisi, ia mendapati jam itu dipakai seorang petugas. Tahun-tahun berlalu, polisi itu kini renta, dan akhirnya mengembalikan jam tersebut padanya. Sejak suaminya tiada, Hana membesarkan anaknya seorang diri. Kepergian suaminya menjadikan sangat dingin kepada anaknya. Kini, saat Hana menua dengan pikiran pikun, anaknya masih kerap menjenguk meski diliputi amarah dan kecewa. Suatu hari, pihak panti menelepon, Hana menghilang. Anaknya panik hingga menemukan ibunya sedang menyapu salju. Ia teringat dulu setiap salju turun, halaman rumah selalu bersih, dan baru kini ia sadar, diam-diam ibunya lah yang selalu melakukannya. Barulah ia mengerti, ibunya bersikap keras hanya agar ia tumbuh mandiri. Penyesalan pun datang. Ia menyelimuti ibunya dengan jaket, menahan tangis. Namun Hana, yang sudah lupa wajah anaknya, hanya menyeka air matanya. Petugas panti membawanya kembali. Sejak hari itu, sang anak tidak lagi menyimpan dendam. Ia bertekad membawa ibunya pulang ke rumah lama, tempat penuh kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama.